Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di program Homeschooling 101, serial yang membahas tentang seluk-beluk homeschooling mulai dari konsep dasar hingga keseharian. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang terkait dengan sosialisasi. Ada beberapa tuduhan yang dialamatkan kepada praktisi dan pelaku homeschooling, yaitu terkait dengan sosialisasi. Anak homeschooling katanya kuper, anak homeschooling kurang pergaulan, anak homeschooling kurang sosialisasi. Apakah benar demikian? Sebelum menjawab tuduhan tersebut atau menjelaskan terkait dengan sosialisasi anak homeschooling, saya akan memberikan beberapa ilustrasi. Ilustrasi pertama, ada sebuah lingkungan atau sebuah perkampungan di mana anak-anak yang ada di lingkungan tersebut semuanya setiap pagi pergi bersekolah. Sehingga ketika ada satu anak yang tidak berangkat sekolah atau tidak bersekolah, maka dia akan terasing, dia akan menyendiri di lingkungannya. Dia akan keluar rumah, kemudian mencari teman-temannya, ternyata teman-temannya semua tidak ada di rumah. Semua teman-temannya tidak ada yang bisa diajak untuk bermain. Teman-temannya semua pergi ke satu tempat dan mereka bermain di lokasi yang bernama sekolahan. Ilustrasi yang kedua, ada sebuah perkampungan atau daerah pinggiran yang di sana anak-anaknya tidak ada yang bersekolah. Anak-anak di sana semuanya setiap pagi keluar untuk bermain. Tidak ada jam sekolah, tidak ada seragam, dan tidak ada pelajaran. Mereka di sana bermain dengan riang gembira tanpa batasan waktu, bahkan cenderung tanpa aturan. Mereka tidak memiliki jadwal belajar dan bermain sesuka hati. Di antara mereka yang memiliki gadget dan tersambung dengan koneksi internet, mereka akan mabar atau main bareng, game online. Mereka juga scrolling di sosial media, kemudian berselancar dan lain sebagainya. Mereka pergi bermain, permainan tradisional, bermain sepak bola, galaksin dan lain sebagainya. Dalam waktu seharian atau full time, mereka bermain tanpa ada kendala sosialisasi. Dari kedua ilustrasi tersebut dapat kita ambil sedikit pelajaran. Pada kasus yang pertama atau ilustrasi yang pertama, anak-anak yang tidak bergabung dalam sistem persekolahan, mereka akan terasing. Mereka tentu saja tidak memiliki teman sepermainan. Sementara dalam ilustrasi yang kedua, mereka semuanya bermain dan tidak ada kendala sosialisasi dalam konteks yang ditanyakan. Mereka tidak memiliki problem dalam pergaulan. Mereka bebas bergaul, hanya saja mereka memiliki problem pendidikan dan mereka tidak terdidik. Mereka hanya bermain dan bermain. Lantas bagaimanakah anak homeschooling dalam bersosialisasi? Bagaimana kita menjawab tuduhan atau tudingan bahwa anak homeschooling kurang pergaulan? Yang pertama, ketika anak homeschooling berada dalam lingkungan yang mayoritas bersekolah, maka anak homeschooling harus mencari ruang sosialisasi. Nah, sebelum itu, kami perlu menyampaikan konsep dasar sosialisasi. Sosialisasi itu adalah proses interaksi di antara makhluk sosial atau di antara manusia. Manusia sebagai makhluk sosial bergaul, berinteraksi, berbicara, dan saling melakukan respons stimulus, saling timbal balik. Sosialisasi yang primer terjadi di rumah, sementara sosialisasi sekunder terjadi di ruang-ruang formal seperti sekolah atau mungkin juga perkantoran, ruang-ruang belajar, ruang-ruang lembaga-lembaga formal dan yang sejenisnya. Sosialisasi sekunder terjadi di beberapa peranata sosial di masyarakat selain keluarga. Di luar rumah kita melakukan sosialisasi. Namun yang perlu diingat, sosialisasi pertama itu terjadi di dalam rumah. Sehingga sosialisasi ini
akan dilakukan oleh setiap orang yang di rumahnya memiliki anggota keluarga. Setiap orang yang berkeluarga itu senantiasa bersosialisasi, kecuali apabila mereka memiliki problem tertentu. Misalkan mereka saling diam atau bermusuhan, ya, antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, mereka semua saling berinteraksi dan tanpa hambatan. Ketika semuanya berjalan normal, maka sosialisasi berjalan penuh, dan sebagai makhluk sosial kita akan menjadi makhluk yang normal. Sosialisasi kedua itu terjadi di ruang-ruang publik, ruang-ruang pengasuhan, ruang-ruang sosial yang terjadi di mana saja. Dalam hal ini, di sekolah terjadi sosialisasi sekunder. Apakah sosialisasi sekunder hanya terjadi di sekolah? Tentu saja tidak. Sosialisasi sekunder bisa terwujud di tempat kursus, di klub sepak bola, di asosiasi, di perkumpulan, di tongkrongan, dan di komunitas-komunitas. Dalam hal ini, komunitas homeschooling adalah tempat yang tepat dan nyaman yang dibentuk oleh para keluarga praktisi homeschool untuk bisa mewujudkan sosialisasi sekunder. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana sosialisasi anak homeschooling? Apakah anak homeschooling kurang pergaulan? Ketika anak homeschooling di luar rumahnya atau tetangga-tetangga mereka tidak ada yang menjalankan metode belajar yang sama. Ketika di sana semuanya bersekolah, maka anak homeschooling harus mencari kegiatan, harus mencari ruang-ruang sosialisasi sekunder. Anak homeschooling harus coba aktif di komunitas, klub-klub belajar, klub bermain, klub hobi, dan lain sebagainya, untuk melengkapi sosialisasi sekunder tadi sebagai sebuah kebutuhan. Tentu saja tidak melupakan sosialisasi primer. Nah, ini yang seringkali terjadi di masyarakat, atau banyak kasus anak-anak konsentrasi pada sosialisasi sekunder, sementara di rumah mereka tidak mendapatkan sosialisasi primer. Ayah dan ibu mereka, orang tua dan anak, tidak terjalin komunikasi yang baik. Jarang di antara mereka yang memiliki family time atau obrolan keluarga, rapat keluarga, dan acara-acara keluarga dalam keseharian. Mungkin ada yang mengobatinya dengan liburan atau rekreasi sebulan sekali, bercengkrama, berbagi tawa, bahagia, kemudian saling curhat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sekali lagi, sosialisasi primer adalah hal yang paling pertama sekali harus diperhatikan. Sebaliknya, anak-anak yang pergi bersekolah, mereka punya tantangan dan punya problem tersendiri. Tantangan mereka yang sibuk full time di sekolah dan orang tua mereka full time di tempat pekerjaan, maka mereka punya problem sosialisasi primer. Kemudian selain itu, sosialisasi sekunder secara alamiah seharusnya tidak hanya terjadi pada usia yang sebaya, tidak hanya teman sepermainan, teman seangkatan dan seusia. Sosialisasi juga harus terwujud lintas generasi dan lintas usia. Dan anak-anak yang bersekolah itu dibuat pola asuh selama bertahun-tahun, mereka melakukan sosialisasi sekunder dalam fase atau dalam rentang usia yang relatif sama. Mereka hanya cenderung pandai berkomunikasi, pandai berinteraksi dengan orang-orang yang usianya sama. Oleh karenanya, mereka akan memiliki problem atau kurang memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang usianya lebih tua dari mereka atau yang di bawah mereka. Lintas generasi ini sering ada gap komunikasi. Kenapa hal itu terjadi? Salah satunya karena mayoritas masyarakat dikumpulkan dalam satu ruang sosialisasi yang digradekan atau dikumpulkan sesuai dengan dikelompokkan berdasarkan usia, sehingga secara tidak langsung nanti hanya ada perkumpulan, ada tongkrongan, dan dalam tanda kutip geng-geng, semacam geng motor, geng klub sepak bola atau supporter sepak bola dan sejenisnya,
yang cenderung memiliki kemampuan terbatas berkomunikasi dengan di luar mereka. Ya, karena terbiasa seragam dan seusia, mereka membutuhkan keterampilan untuk berkomunikasi dengan yang tidak seusia, dengan yang tidak berseragam, dengan yang berbeda adat istiadat dan kebiasaannya. Dan ini peluang besar untuk para praktisi homeschooling. Para praktisi homeschooling memiliki peluang yang besar, memiliki potensi yang bisa dielaborasi dan dieksplorasi. Para anak-anak homeschooling harus didorong dan disupport untuk bergaul lintas generasi. Mereka harus bergaul dan bertemu dengan banyak usia. Mereka harus terbiasa bersopan santun, beretika, dan beradab, berakhlak mulia dengan siapa saja. Kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada yang lebih kaya dan yang lebih tidak berpunya. Sekali lagi, ini hanya soal bagaimana kita mengelola interaksi. Anak-anak homeschooling tidak memiliki hambatan. Hanya saja memang mereka yang berkumpul atau hanya saja mereka yang berada di lingkungan anak-anak yang tersekolah, mereka harus mencari ruang-ruang sosialisasi di luar dari lingkungan yang ada. Dan pada hari ini kita memiliki ruang-ruang dunia maya, ruang-ruang virtual yang beragam. Sekarang kita memiliki pertemanan di media sosial, perkumpulan, pertemuan menggunakan aplikasi dan sejenisnya. Bahkan anak-anak sekarang mereka berkumpul memiliki grup-grup tertentu, ya, baik itu yang terkait dengan permainan, game online, terkait dengan hobi, dan juga insya Allah mulai banyak juga yang aktif di pengajian-pengajian online. Perkumpulan-perkumpulan berbasis keagamaan, berbasis budaya, berbasis hobi dan kesukaan-kesukaan tertentu. Kalau demikian, maka sudah terjawab dan sudah terjelaskan bahwa anak homeschooling tidak kuper. Mereka yang kuper adalah mereka yang tidak pandai mengelola keterampilan berinteraksi, baik itu interaksi lintas usia, interaksi dengan kawan sebaya, dan tidak pandai mengelola emosi ketika mereka berkonflik atau menemukan konflik dalam proses interaksi tersebut. Demikian, semoga bisa mencerahkan dan bermanfaat.